Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kelompok kami akan membawa efek politik dari regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Anggota kami ada Adityo, Yolanda, Arya, Revita, Alfa, Elvita, Rafli, dan Visitio. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adityo. Ya, latar belakang. Pertama, kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan. Kedua, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenaga kerjaan. Ketiga, tingginya angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja maupun bekerja tidak penuh. Data mencatat ada 7,5 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Ya. Maaf. Artinya ada 45,84 juta atau 34% angkatan kerja yang bekerja tidak penuh. Lalu keempat, perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah sebesar 60,34% dan menyerap lebih dari 97,02% dari total tenaga kerja. Yang kelima, ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi tanah air, seperti perang antara Amerika Serikat dan RRT, ketegangan di Timur Tengah, wabah virus corona, dan dinamika perubahan ekonomi global lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law. Omnibus Law sendiri diambil dari kata omnibus dan law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata omnis dalam bahasa Latin yang bermakna semua atau banyak, sedangkan makna law adalah hukum. Oleh sebab itu, di Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Menurut Fahmi Bahir, Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan undang-undangan pada setiap sektor. Omnibus Law diciptakan untuk memangkas beberapa aturan yang tumpang tindih dan aturan yang menghambat pertumbuhan negara. Konsep Omnibus Law ini digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon Common Law. Next. Oke. Teori. Salah satu bentuk implementasi teori keadilan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni pengaturan mengenai upah minimum sebagaimana diatur dalam pasal 88D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Upah minimum mengatur batas terendah upah yang diterima buruh. Teori keadilan vertikal yang digagas John Rawls juga cukup diserap dalam regulasi ketenagakerjaan yang ada. Misalnya, dalam pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada mekanisme perundingan bipartit, tripartit, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Lanjut. Efek relasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi bersifat problematik.
Negara tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kepentingan ekonomi dengan membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya. Tetapi negara juga tidak bisa menguasai sepenuhnya ekonomi untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak dan dirinya. Dari sisi ekonomi, pasar tidak bisa mengkhianati prinsip efisiensi dan pasar bebas, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya steril dari intervensi pemerintah. Menurut Kaporaso dan Levin, di tengah-tengah berbagai kepentingan dari kelas-kelas dominan di bidang ekonomi dan kepentingan masyarakat, pemerintah bisa memainkan otonomi untuk mengambil kebijakan transformatif. Ada 5 indikator yang ia sebut sebagai ekonomi kesejahteraan, yaitu kemerdekaan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan jaminan keamanan. Kelimanya tidak boleh dilihat secara parsial tetapi harus terintegrasi. Peningkatan yang satu akan membawa dampak positif kepada indikator yang lain. Next. Udah ini. Akan tetapi, ternyata pengesahan UU Cipta Kerja ini juga membawa beberapa dampak positif. Berikut ini beberapa sisi positif dari adanya UU Cipta Kerja, yaitu antara lain, yang pertama, pada sektor ketenaga kerjaan terdapat kemudahan untuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, akses investasi yang dapat menguatkan ekonomi negara. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja besar-besaran, dan yang terakhir adalah pada sektor UMKM, pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya. Next. Sisi negatif RUU Cipta Kerja dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Yang kedua, penggunaan daya ahli akan semakin bebas. Next. Yang ketiga adalah karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Yang terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh khusus, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. Jadi kesimpulannya, dirumuskannya RUU Cipta Kerja didasari oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kompleksitas regulasi yang ada di Indonesia, daya saing ekonomi Indonesia yang rendah, angka pengangguran di Indonesia yang tinggi, tidak pastinya perkembangan ekonomi global, teori yang menjadi acuan dalam merumuskan UU Cipta Kerja, utamanya dari segi keadilan, yaitu yang pertama pasal 88D UU nomor 13 tahun 2003. Yang kedua, teori keadilan vertikal John Rawls. Disahkannya UU Cipta Kerja memberikan dampak terhadap relasi antara kekuasaan negara dan kepentingan ekonomi. Adanya UU Cipta Kerja ini menempatkan negara pada posisi yang dilematis. Di satu sisi negara tidak memiliki kekuasaan terhadap ekonomi secara maksimal. Akan tetapi negara juga tidak mungkin memberikan kekuasaan ekonomi sepenuhnya terhadap pasar. Namun harus diakui, UU Cipta Kerja juga memiliki beberapa dampak positif seperti mudahnya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, mudahnya akses investasi, dan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum. Di sisi lain, UU ini juga membawa dampak negatif, yaitu hilangnya UMK, aturan yang mempersulit penetapan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, dan hilangnya jaminan sosial bagi buruh. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.